Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan-cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa secara khusus tentang sosok manusia yang sangat kontroversial, tentang sosok manusia yang sangat terkenal dengan kedunguannya, tentang sosok manusia yang terkenal dengan logika akal sehatnya. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung. Beberapa waktu yang lalu kita menyimak, kita mendengar, dan kita menyaksikan bagaimana kejamnya dari seorang Rocky Gerung menghina Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan kata-kata yang begitu luar biadab menurut kita, bajingan dan tolol. Tapi bagaimanapun, Rocky Gerung bagi sebagian orang adalah sosok manusia hebat. Sosok manusia yang selalu menggunakan ilmu filsafatnya. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba bersama-sama untuk mencerna, untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Benarkah Rocky Gerung itu adalah profesor yang terkenal dengan ilmu filsafatnya? Benarkah Rocky Gerung itu adalah sosok manusia yang selalu menggunakan akal sehatnya dalam berargumentasi dengan orang lain? Ataukah malah sebaliknya, bahwa cuplikan-cuplikan video berikut ini membuktikan bahwa Rocky Gerung itu adalah manusia yang tidak waras, atau manusia dungu dan lain sebagainya? Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan komentar singkat terkait dengan tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh netizen-netizen berikut ini. Selamat menyaksikan. Bang Rocky, aku ada kutipan yang aku pengen dijelasin deh. Perempuan itu indah sebagai fiksi, namun berbahaya sebagai fakta. Aku mau nanya itu, kamu nanya lu. Nah udah ya udah nggak jadi nanya. Soalnya itu pernah ya kan? Konfirmasi dulu, betul nggak ngomong gitu? Perempuan itu indah sebagai fiksi, tapi bahaya sebagai fakta. Itu ucapan Rocky Gerung. Ya betul. Apa maksudnya? Jangan hubungkan itu dengan satu peristiwa. Oke. Saya melihat, saya kasih ilustrasi dulu supaya dapat kesimpulan itu. Perempuan dalam politik selalu dibuatkan organisasi khusus. Saya partai perempuan, seolah-olah mau menghargai perempuan. Padahal sebetulnya supaya dia bisa dikendalikan. Kenapa nggak dibikin biasa aja tuh perempuan ikut rapat? Ini nanti ada suara perempuan segala macam. Itu poin. Yang kedua, saya baca banyak lirik musician perempuan yang menulis sendiri liriknya. Tinggal dia kasih pilih arranger yang dia pilih sendiri. Dan lebih dalam pengertian mereka tentang hidup tuh. Nina Simone dalam sekali itu. Miriam Makeba tuh. Jadi semua lirik mereka itu membumi tuh, earthy tuh. Kalau laki-laki diambangin tuh. Soal cinta juga ya standar betul lirik laki-laki tentang cinta. Tapi perempuan itu dalam sekali. Dia musisi mau komentar kan? Betul itu. Jadi saya riset itu tuh. Nah karena itu penderitaan perempuan dia endapkan di dalam psikologinya tuh. Penderitaan laki-laki dia expose sebagai problem. Kan itu modelingnya tuh. Jadi saya anggap bahwa Nina Simone juga problem. Ya. Liriknya kan ini. Nina Simone juga banyak problem liriknya. di mana apa? Nina Simone, lirik-liriknya. Ya Nina justru karena itu dia endapkan itu. Jadi lirik yang dalam itu. Tracy Chapman begitu tuh. Ya. Jadi bagi saya, karena saya riset banyak baca itu, perempuan bisa mengatasi painfulness-nya dia itu dengan menyimpan dia di dalam fasilitas misery. Jadi dianggap itu oke, saya lebih kuat dari Anda laki-laki itu. Dan itu baru terasa kalau kita
mau sedikit merendahkan diri untuk mengatakan memang sebetulnya alam itu hanya memfasilitasi laki-laki dengan kemampuan untuk 1 kali ngeceret, nggak bisa 2 kali ngeceret loh. Saya bicara teknis. Enggak lah. Nah, itu pakai obat pasti. Nah, perempuan bisa alami, bahkan perempuan bisa autoerotisisme. Karena letak anatomi vaginanya itu bisa menyebabkan dia sambil nyinyir dia bisa dapat itu. Laki-laki nggak, dia perlu bantuan, dibantu oleh vagina perempuan atau dibantu oleh tangan dia sendiri, masturbasi itu. Jadi laki-laki tergantung pada peralatan. Jadi alam melengkapi perempuan sehingga dia sudah bisa mandiri. Laki-laki cemburu pada soal itu, karena itu dianggap kalau begitu perempuan harus jadi peralatan saya. Jadi itu masalahnya. Nah, karena itu saya sebut tadi di dalam kenyataan perempuan itu indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, karena kelakuan laki-laki menganggap di mana ada kejahatan di sudah perempuan. Femme fatale. Perempuan adalah roots of all evil. Yang sebetulnya kita mesti. Jadi saya sebut itu sebagai sindiran sebetulnya, bukan pendapat saya. Begitu, Nana. Terima kasih sudah mengklirkan itu. Iya. Aku juga mau nanya soal itu. Sindiran, bukan fakta bahwa dia belum menikah. Ya, itu. Perempuan itu adalah apa? Nikmat fiksi, terus nggak Berbahaya. berbahaya kenyataan. Tapi pada saat Mas milikin, indah. Ya, karena itu ya, Tapi kan kalaupun satire ya. itu sebuah kenyataan, saya suka. Karena kalau dia perempuan dalam sebuah fakta atau kenyataan dia berbahaya, saya suka bahaya. Saya juga. Iya. Saya suka bahaya. Hidup dengan adrenalinnya. Ya, hidup logika. Tapi saya lebih suka perempuan yang berbahaya. Ketika Bung Reki dikritik mahasiswa filsafat semester 2. Ya, ya Bung Rocky, ya aku sedikit tergelitik ketika videonya Bung Rocky itu terputar-putar terus mengenai konsep Pancasila gitu, yang mengatakan, bahwa, ya, yang mengatakan bahwa humanity itu tidak mengenal konsep ketuhanan. Ya, kalau misalkan kita lihat konsep humanity itu mulai dari Renaissance kan, dari mulai abad pertengahan ketika filsafat itu ancela teologia banget, yaitu filsafat yang mengabdi kepada Tuhan. Kemudian muncullah revolusi Prancis dan diikuti oleh dan dikenal dengan jargon Renaissance. Memang humanity itu memang mencoba untuk melepaskan dari agama gitu. Dan kemudian dikritik sistem Pancasila itu sama Bung Rocky bahwa antara konsep ketuhanan dan kemanusiaan itu udah berbeda kalau dilihat dari sejarah Renaissance, abad pertengahan ancela teologia gitu kan. Nah, ini konsep bener, Pancasila adalah konsep filosofis. Kalau misalkan kita mengkajinya dari Notonegoro, jadi tidak sesimpel itu Bung Rocky. Jadi gini, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai sila-sila berikutnya. Jadi kemanusiaan yang berketuhanan. Jadi nggak bisa disamakan konsep Renaissance Prancis yang ancela teologia tersebut dengan konsep filsafat Pancasila itu kan. Bahwa ya sila pertama itu harus menjiwai sila ke bawahnya, dan sila ke bawahnya itu harus dijiwai oleh sila yang di atasnya. Itu satu. Dan kenapa Bung Rocky selalu berpikiran seperti orang-orang posmo yang selalu menetap keterbakan makna tapi tanpa mengajukan solusi dan konsep? Kenapa nggak Bung Rocky menulis tentang Pancasila dan bukunya itu disebarluaskan, tandingan kepada filsafat Notonegoro, Duryakara atau Thailand gitu? Jadi budaya Bung Rocky itu jangan terlalu posmo lah, dengan kestabilan makna di ini doang. Menulis tentang Pancasila, nanti disebarkan gitu, kayak ramai. Konsepsi Pancasila menurut Rocky Gerung gitu. Jadi kan kita ada tandingannya gini. Jadi tidak ada satu arah gitu, harus ada referensi lainnya gitu. Dan juga kalau misalnya kita ngomong ideologi, kebanyakan ideologi negara itu ya awal titik mulanya ya antara milih yang beragama atau nggak beragama gitu. Mesti awal mulanya dari situ, mau sekular atau mau apa. Kalau misalkan mau sekularnya Amerika atau sekularnya Prancis gitu kan. Jadi kalau misalkan berideologi itu kan mengutip
Romo Setio ya, kalau berideologi itu adalah konsepsi cara memandang dunia itu secara menyeluruh gitu. Lah Indonesia itu memang nggak punya ideologi. Ideologinya kalau nggak agama ya nasionalis. Maksudnya dan jadinya orang itu nanti jadi politik identitas seperti yang udah terjadi 212. Indonesia itu sangat seperti itu, makanya nggak ada konsep ideologi yang jelas yang benar-benar ini. Jadi agama ya jadi ideologi. Jadi narasi-narasinya ya seperti itu dong. Saya memilih untuk tertawa sambil meledek sebetulnya, dan ya itu saya ingin mewariskan itu pada saudara yang mungkin terlalu berat, jadi saya lakukan sebenarnya. Saya ingin melawan arus karena cuma ikan mati yang berenangnya itu mengikuti arus. Mudah-mudahan semua jadi ikan yang melawan arus. Semua jadi ikan melawan arus, dan mudah-mudahan airnya selalu jernih, tidak ada air keruh di antara kita. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Backingnya akal sehat. Mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, sudah dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya gituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi, dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen yang saya kritik, kan mereka mau kasih kan. Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing ini, gimana cara? Memang ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Kamu semester berapa kamu? Hah? Semester 6. Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijazah itu penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijazah Anda bertumbuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijazahmu, korporasi bilang enggak, saya nggak perlu saudara. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Karena Rocky yang datang, makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Kalau prediksi seperti Bang Rizal sampaikan, ini pembelajaran bagi orang Pak. Tapi kalau Rocky bukan pembelajaran, Anda tidak pernah mengajarkan memberikan pelajaran kepada orang Pak. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan Rocky. Kalau saya bisa analogikan, ceramah-ceramahnya Bang Rocky Gerung ini kayak abang menjelaskan bahwa garam di Bima ini asin, tapi abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Kalau semua sekretaris desa 20% aja secerdas kamu, nggak ada masalah Indonesia. Problem mengkritik saya karena saya terlalu normatif gitu. Padahal standar kritik itu memang terhadap norma tertinggi. Sebab kalau kamu bilang bahwa saya terlalu mengangan-angan, oke. Kebalikannya atau dialektikanya harusnya saya membumi kalau begitu. Kalau begitu, kita lupakan yang angan-angan sebagai parameter pengujian, kita pergi pada fakta politik. Politik hanya tumbuh kalau udah amplop. Itu faktanya kan. Maka mari kita bikin poster besar, tempel di desa Anda itu, desa Drade.
menerima serangan fajar. Itu pertanda sekdes. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif, saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis, beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada Presiden Putin misalnya, atau Presiden Wakanda. Oke, karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa. Enggak, maksudnya mau coba berapa kali lagi, bahwa mereka boleh mencoba lagi, tidak apa-apa, tapi ya bersiap-siap kalah lagi. Dan kemudian merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Kita berbeda pendapat itu sah, itu wajar saja. Anda tidak bisa menggiring orang menjawab sesuai dengan pilihan Anda. Tidak bisa. Itu menunjukkan kualitas Anda. Bahwa Anda tidak berbicara dalam konteks intelektualitas Anda, tapi dalam konteks kepentingan Anda. Oke, bisa dijawab, Bang. Merupakan arogansi daripada penguasa dan arogansi daripada elit partai politik Siapa? Kita dengarkan penguasa pemerintah yang membuat undang-undang itu tidak cuma pemerintah. Pemerintah dan parlemen clear, itu konstitusional. itu Jangan kemudian disimplifikasikan, dipersederhanakan seolah pemerintah saja. Iya, betul. Anda DPR bukan? Iya. Anda regulator bukan? Iya. Anda pembuat undang-undang bukan? pemerintah memaksa partai-partai koalisi pemerintah untuk ikut. Jelas partai-partai kecil tidak ingin 20%. Ada pemaksaan, buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Sama seperti Bung sebagai DPR boleh mempertahankan argumentasi. Menurut saya baca lagi kamu arti pemaksaan itu seperti apa. Jangan mengatakan karena telah diputuskan berkali-kali maka tidak ada gunanya pergi judicial review. Tidak ada yang mengatakan tidak ada gunanya begini. Karena terucap. Baik. Saya tidak mengatakan menambahkan. Jangan itu hak jangan menambah-nambahkan kata yang tak pernah diucapkan. Ambang batasnya sangat kecil. Betul, ada ambang batas tapi jangan besar-besar begitu. Betul. Oh, Supaya begitu. memberi kesempatan. Tidak cukup 20%, tidak cukup 20%. Kekhawatiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat. Tidak. Yang khawatir mereka, yang takut mereka, ini bahaya buat mereka. Tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi. Pertanyaan saya, yang kalian perdebatkan ambang batasnya atau besar-besar Yang persentasenya? diperdebatkan adalah ambang batasnya menjadi salah karena pilpresnya serentak. Maka tiket yang sudah dipakai kembali. Itu. Kalau tidak serentak jadi benar. Atau kalau begitu kan? Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAI muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Yang melawan Rocky itu cuma bisa 2 orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis, yang kedua ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan dengan dia. Kalau nggak debat kusir, nggak enak politik. Dia aja yang menguasai panggung, benar nggak? Jadi kalau Pak dosen masuk sana, veteran juga. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban. Bahasa Perancis, après moi le delus. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis? Dia akan meninggalkan delus, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu
indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moelle de luz yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Saya dengar Nasdem bilang begini, gak ada soal kan tiga kali masa jabatan presiden tuh. Nggak begitu bicaranya. Apa bicaranya? Bicara ditanyakan terhadap wacana periodisasi presiden ini bagaimana? Dijawab adalah ya kita serahkan kepada publik. Kalau publik menganggap itu perlu dilakukan, bagaimana kita bisa melakukan? Saya harus luruskan seperti itu. Udah, kelurusan itu yang saya mau terangkan di mana bengkoknya jalan pikiran itu ya. Gini, kalau you sebagai politisi ditanya 3 periode, silahkan tanya rakyat. Artinya, you nggak ngerti esensi dari demokrasi. Demokrasi dalilnya adalah batasi kekuasaan, biarkan terjadi sirkulasi elit sesingkat mungkin gitu. Sekarang kalau 3 periode, kekuasaan tidak dibatasi. 3 periode artinya tidak terjadi sirkulasi elit. 15 tahun kemudian baru terjadi sirkulasi elit. Jadi itu kekonyolan dari politisi. Ditanya tentang prinsip, dijawab biarkan rakyat yang putuskan. Demokrasi bukan begitu. Prinsipnya adalah batasi kekuasaan, buat sirkulasi elit. Jadi kalau dibiarkan rakyat bilang oke 15 tahun, kalau begitu 25 tahun, 30 tahun. Jadi you nggak ngerti apa itu demokrasi. Di situ pentingnya restorasi pengertian demokrasi. Baik, oke, tepuk tangan. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana keseruan dalam perdebat dengan Rocky Gerung ini. Satu hal yang bisa saya kutip dari poin tadi, dari diskusi antara beberapa netizen dan Rocky Gerung, saya menilai bahwa seorang Rocky Gerung ketika kita berdiskusi, kita harus benar-benar menguasai ilmu filsafat. Karena hampir semua pembicaraan kita berbicara tentang apa saja dengan Rocky Gerung, dia selalu tetap konsisten, tetap komitmen pada pendiriannya dengan ilmu filsafatnya. Sehingga segala sesuatu dia selalu menggunakan logika dan ilmu filsafatnya itu. Inilah kehebatan dari seorang Rocky Gerung. Saudara, memang tidak semua orang bisa memiliki pola pikir seperti Rocky Gerung ini. Sehingga tidak heran jika ada beberapa orang yang mengatakan bahwa seorang Rocky Gerung itu adalah manusia hebat, manusia yang sangat kritis, dan juga seorang Rocky Gerung itu adalah manusia yang sangat langka di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena orang-orang seperti Rocky Gerung itu di negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya segelintir orang. Kritis, segala persoalan selalu menggunakan ilmu logika dengan menggunakan ilmu filsafat dan lain sebagainya. Namun, Rocky Gerung juga adalah manusia yang lemah. Sometimes dia juga blunder. Seorang Jokowi, dia berani mengatakan bahwa bajingan tolol. Padahal rakyat Indonesia sangat hormat terhadap Presiden Joko Widodo. Tapi apapun yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung, mari kita gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita untuk mencermati hal-hal atau untuk mencoba merenungkan hal-hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini. Jangan serta-merta langsung terimanya dengan mentah-mentah dalam memahami hal-hal yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Karena itu bisa jadi kita diprank oleh Rocky Gerung ini. Saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa di era digital ini, jika kita mau belajar lebih dalam tentang karakteristik dari seorang Rocky Gerung ini, ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video, ada banyak sekali
video-video yang beredar di media sosial tentang Rocky Gerung ini. Jadi jika ada saudara dan saudari saya yang berminat untuk mencoba mendalami karakteristik atau pola pikir yang dimiliki oleh Rocky Gerung ini, mari sering-seringlah kita menyimak cuplikan-cuplikan video, sering-seringlah kita menonton dialog yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Saya yakin percaya bahwa di era digital ini sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai asalkan kita punya niat. Rocky Gerung sudah mengatakan kepada kita semua bahwa ijazah itu adalah tanda kita pernah sekolah, bukan berarti tanda kita pernah berpikir. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.